If I got Jesus, I've got all that I could ever need. Iya, Bapak Ibu, hari ini tema firman Tuhan adalah Yesus berkuasa mengampuni dosa. Saya percaya tidak ada yang lebih penting bagi seorang manusia itu selain pengampunan dosa. Karena firman Tuhan berkata, semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Dan waktu kita jatuh dalam dosa, kalau tidak ada pengampunan, maka kita ini terpisah dari Tuhan untuk selama-lamanya. Nah, saudara bisa bayangkan kalau hidup manusia itu terpisah dari penciptanya. Yang menciptakan kita ini Tuhan. Nah, kalau hidup kita terpisah dari Tuhan selamanya, apa yang terjadi, saudara? Ya, hidupnya rusak, hidupnya begini, ya nggak ada yang tanggung jawab. Ya, tapi kalau kita menyatu dengan Tuhan, Sang Pencipta kita, ya maka itu sesuatu yang luar biasa. Dan sejak manusia jatuh ke dalam dosa, berbuat kesalahan, lalu kita tahu bersama Alkitab berkata, upah dosa adalah maut, kematian dalam kekekalan, binasa. Lalu manusia berusaha untuk memperdamaikan dirinya dengan Tuhan. Lalu Tuhan itu memberi aturan, memberi arahan, darah itu harus dibayar dengan darah. Nyawa ganti nyawa. Nggak bisa digantikan dengan harta. Karena itu dulu zaman perjanjian lama, kalau ada orang bikin dosa, dia harus menyembelih ya kambing, domba, jantan agar darahnya tercurah, baru dosa itu bisa dihapus. Tapi kemudian manusia itu semakin bejat, karena dia pikir dia bisa beli domba banyak, lalu dia terus hidup dalam dosa. Dan Tuhan bilang, aku tidak tertarik dengan persembahan-persembahan korban itu. Karena Tuhan lebih tertarik hidup kita, yang sungguh-sungguh kita persembahkan dalam ketaatan kepada Dia. Lalu akhirnya inisiatif Allah itu turun ke dalam dunia, untuk menunjukkan jalan kebenaran bagi manusia. Dia bukan hanya datang ke dalam dunia menunjukkan jalan, tapi Yesus datang mengorbankan dirinya sebagai korban penghapus dosa untuk selama-lamanya. Makanya dikatakan Yesus itu anak domba Allah. Nah, mungkin ada orang yang bertanya, kenapa sih orang Kristen itu percaya Yesus disalib? Jawabannya ini, karena nyawa harus diganti dengan nyawa. Dan Tuhan Yesus bukan sekedar nabi, dia bukan guru selamat, tapi dia juru selamat. Yang memberikan nyawanya untuk pengampunan dosa bagi saudara dan saya. Tidak ada yang lebih membahagiakan bagi seorang manusia itu, selain dari dosanya diampuni Tuhan. Ya, saya mau tanya aja sini suami istri, kalau suami bikin kesalahan sama istri, lalu istrinya nggak ngampuni, 3 hari 3 malam istri nggak bicara, kira-kira suami happy nggak hatinya? Ada bapak-bapak di sini? Bapak-bapak, istrimu ndak omongan 3 hari, 1 minggu. Bapak-bapak sejahtera nggak? Ini bapak-bapak mati rasa ya? Tolong dijawab ya. Kalau istrimu nggak omongan sama kamu, mati rasa nggak bapak-bapak? Bapak sedih ndak hatinya kalau istrinya nggak ngomong? Sedih kan? Lalu bapak-bapak akan melakukan berbagai cara tentunya untuk dapat pengampunan dong dari istrinya, iya nggak? Iya, cara yang paling mudah itu apa? Duit. Kok tahu? Ya, kita akan melakukan berbagai cara supaya hubungannya pulih kembali. Nggak enak. Ya, misalnya istri juga berbuat salah sama suami, lalu suami nggak mengampuni, lalu dia diam terus ya. Kan kita nggak enak hidup dalam sebuah hubungan yang tanpa pengampunan. Nah, sekarang Bapak Ibu bayangkan kalau manusia yang diciptakan oleh Tuhan, lalu Tuhan itu nggak mengampuni kita. Ya, maka hidup kita penuh penderitaan, murka Tuhan, tiap hari kutuk yang terjadi, ya nggak Bapak Ibu? Nah, Tuhan Yesus datang dan dia berkuasa mengampuni dosa. Bukan manusia tidak berkuasa mengampuni dosa. Nabi tidak berkuasa mengampuni dosa. Hanya Tuhan. Dan Yesus datang sebagai Tuhan dalam dunia ini, saudara. Kita baca bersama ini ayat dari gereja yang dikasih sama saya, Matius pasal yang ke-9. Judul perikopnya, orang lumpuh disembuhkan. Kita baca bersama ayat yang pertama, ya, 1, 2, 3. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Ayat 2. Maka dibawa oranglah kepadanya, ya. Ayat 2 multimedia.
Minum kopi dulu ya. Ayat 2 baca 1. Ya. Maka macet ya multimedianya ya. So ini jemaat juga malas buka Alkitab di sini ya. Coba tolong jemaat buka HP sucimu. Cepat. Nah. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Mereka berpikir, kenapa dia berani mengampuni dosa? Kan cuma Allah yang bisa. Berarti dia ini menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah?" Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia, perhatikan kata anak manusia itu huruf besar, berarti menggambarkan Tuhan Yesus. Ya, dia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu, takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia, yaitu Yesus Kristus. Saudara, ketika Yesus sampai di kotanya, lalu sekerombolan orang membawa seorang yang sakit. Dan Alkitab berkata di tempat tidur dia diusung, dia lumpuh dan terbaring di tempat tidurnya. Saya mau tanya saudara, orang tuh kalau lumpuh kira-kira sedih enggak? Ya, sedih. Ya, jangan bilang saya belum pernah lumpuh, Bu. Cuma kita jangan sampai ya, kita gambarkan saja kita aja kena flu aja udah kayak sekarat toh. Kadang-kadang ada orang-orang alay lebay itu baru sakit sedikit sudah kayak orang sekarat. Ini lumpuh saudara, ya. Lumpuh tidak bisa jalan. Saya yakin pasti mungkin imannya hampir mati. Harapannya nggak ada, dia mungkin bertanya sampai kapan aku hidup seperti ini, atau mungkin sudah minta mati. Karena orang itu saudara kalau dia tuh sakit ya, sakit itu berbeda dengan pergumulan yang lain. Kalau kita jatuh dalam masalah keuangan itu di luar diri. Kita masih bisa lari, masih bisa sembunyi. Kalau kita dibenci orang, difitnah itu juga di luar diri. Tapi kalau sakit itu di dalam diri. Dan kalau orang itu sakit saudara, ya misalnya istri sakit, kadang suami bilang, ya percaya kamu sembuh jangan takut. Maka yang sakit itu akan berkata, omonganmu tok loh, kamu kan gak rasa berada di tempatku. Iya enggak saudara? Karena memang kalau orang di proses Tuhan sakit itu waduh butuh penghiburan, butuh kekuatan ekstra. Ya itu beda saudara. Orang sakit itu dia berhubungan dengan dirinya sendiri dan itu hanya tergantung imannya dengan Tuhan. Sekuat apapun orang mencoba menghibur dia itu tidak akan bisa kalau bukan dari dirinya. Itu sakit. Ya, saya itu sering menguatkan orang sakit, kadang nelpon, "Bu, saya sudah di ruangan operasi, Bu. Tolong kasih kekuatan ya." Kadang saya gampang ngomong, "Ibu jangan takut, percaya Tuhan beserta." Tapi saya kan cuma ngomong toh. Saya tidak pernah berada di tempat itu. Tapi orang yang sedang berada di tempat itu, nah disitulah imannya dengan Tuhan ya sedang dia pertaruhkan. Saudara, karena nggak bisa ada orang lain yang coba bisa menguatkan dia selain dari dirinya sendiri yang harus membangkitkan imannya. Saya itu sering kali saudara kalau orang kirim kesaksian, "Bu, saya tuh ketakutan ketika divonis dokter gini-gini," saya bacakan toh kesaksian. "Iya jangan takut, pokoknya percaya." Tapi selalu ada tuduhan di hati gini, "Ya kamu kan nggak rasa." Tapi kalau orang itu yang sakit kan dia yang rasa. Saudara, jadi berapa waktu lalu saya itu ke Solo, saya mampir di sekolah misi saya, lalu saya ke Solo. Biasa di Solo saya periksa di klinik itu selalu rutin sama suami periksa darah, ya cek darah, cek gula, cek itulah ya tabungan-tabungan kita itu ya harus dicek gitu ya. Jadi kalau saudara pusing, cek gula normal, cek ini normal, coba cek saldo. Ya, karena biasanya kalau saldo turun semua naik itu, ya darah naik, kolesterol naik, darah tinggi semua naik. Lalu saya tuh cek saudara. Karena kebetulan ada jemaat mesbah doa yang kerja di klinik itu saudara. Lalu dia bilang gini, Bu Dewi nggak mau coba USG atau apa? Terus saya bilang, kok ibu tahu sih saya tuh sering sakit pinggang Bu. Dan itu sampai kram sampai ke perut depan. Apalagi kalau saya khotbah hari Minggu penuh itu sakit sekali. Tapi saya tahan sudah lama Bu, sudah. Ya udah USG aja Bu. Akhirnya saya di USG. Waktu di USG dokternya bilang, waduh Bu ini di ginjal ibu tuh ada batu ya dan cukup besar.
Dan ini saya tidak tahu kenapa ginjal ibu yang sebelah kiri ini mengecil, Bu. Sudah 3 senti kecilnya loh. Harusnya 11, ukurannya ini tinggal 8. Yang sebelah kanan ini masih 11, tapi yang kiri ini tinggal 8. Dan kayaknya udah mulai sakit loh ginjal ini, dan salurannya ini, Bu, itu sudah mulai membengkak yang di bawah. Ibu lihat yang normal begini, ternyata ada yang menyumbat loh, Bu, di bawah ini di saluran kemih. Ibu nggak rasa apa-apa ya? Ya saya rasa sakit sih, tahan-tahan. Tapi kan ini hanya USG, ibu harus segera menghubungi dokter untuk tahu tindakan apa yang, tapi segera ya Bu, karena ini sudah bahaya. Akhirnya saya itu saudara, ya saya divonis dokter begitu kan, ya aduh langsung rasanya luruh hati saya saudara ya. Terus suami saya bilang, ayo kita makan dulu yuk, saya makan ya di resto kesukaanmu di Solo, adem ayem. Rumah makannya sih adem ayem, tapi hari itu saya nggak adem ayem. Kita pergi makan saudara, saya itu sepanjang makan merenung loh saya. Tuhan ngapain sih Tuhan pakai sakit begini, selama ini saya tahan sakit itu saya cuma pikir karena saya sering pegang mic sebelah kiri. Jadi otot saya itu agak kram, saya nggak mau pikiran yang negatif. Lagi makan itu suami saya berusaha menghibur-hibur saya. Tenang saya itu enggak apa-apa dalam hati, kamu enggak rasa. Saya yang tahu ini, saya yang berhubungan dengan diri saya. Lalu saya cuci tangan kan ke wastafel, tiba-tiba ada ibu-ibu. Bu Debbie Basir ya, iya Bu. Ibu terima kasih ya. Ketika saya sedang terpuruk mengalami pergumulan yang berat, Bu, saya itu dengar khotbah Ibu 3 kali sampai 4 kali sehari. Tapi kok bisa ya Bu, saat saya dengerin khotbah Ibu terus, saya itu sama Tuhan dibuat lupa masalah saya. Jadi saya tiap hari sukacita, saya kayak orang lupa ingatan loh. Dia itu cerita menggebu-gebu saudara, dan dia berterima kasih lewat firman yang Ibu sampaikan. Khotbah-khotbah Ibu saya dikuatkan, dan dia tidak tahu saya lagi tidak kuat saat ini. Jangan tertawa dosa loh saudara. Ya, karena pendeta juga manusia. Jadi saya bilang, oh iya Bu, puji Tuhan. Iya, ibu ngerti nggak sih kayak orang lupa ingatan. Dan saya bilang, Tuhan aku juga mau lupa ingatan hari ini Tuhan. Bikin dong aku begitu gitu ya. Kok ibu itu bisa lupa ingatan, saya nggak bisa nih Tuhan, ngerti ada penyumbatan. Lalu saya duduk, saya bilang sama suami saya gini, Tuhan tuh ajaib ya. Aku tuh lagi sedih loh, tapi ibu itu tadi bersaksi loh, dia begini-begini. Terus suami saya bilang, lah itu sudah dapat kekuatan dalam hati saya, sudah dapat kekuatan. Ya kamu bisa ngomong, tapi kan saya yang merasakan saudara. Akhirnya kita pulang ke Jakarta, sampai Jakarta saya konsultasi ke satu rumah sakit, ketemu dokter ahli. Ya lalu saya konsultasikan, Bu harus CT scan. Karena ini tidak bisa ketahuan ukuran batunya itu berapa. Kalau di CT scan semua kelihatan, ya udah. Aduh saya tuh masuk ke ruang CT scan saudara ya. Tuhan itu yang paling saya takuti ya. Saya ketemu dokter tanya, Ibu pernah sakit? Apa enggak pernah Dok? Ibu umur berapa? 50 mau jalan 51. Berarti ibu kaum lolita. Apa itu Dok? Lolos 50 tahun. Puji Tuhan ibu selama 50 tahun kan ibu nggak pernah keluar masuk rumah sakit kan. Ya ini kan ibu sudah lolos 50 tahun. Saya bilang ya ini sudah masuk 51 Dok. Makanya sudah mulai ada yang bermasalah. Akhirnya masuk ke ruang CT scan saudara. Aduh, disitulah saya mulai deg-degan, tapi saya merasakan ternyata selamat ini jemaat tuh kalau ngomong, Bu, saya di ruang operasi takut, saya di ruang CT scan takut, dan sekarang saya mengalami gitu ya, lihat alatnya begitu, saya tiduran di situ, lalu disuruh ya tarik napas, mesinnya bunyi kan, cuma saya sendiri di dalam situ, tidak ada orang, saya tarik napas, aduh Tuhan kok mengerikan gitu ya, ada di tempat-tempat yang seperti ini gitu ya. Aduh gitu ya, saya masuk, habis itu ya selesai, keluar lagi, masuk lagi sih ke dalam, tarik napas. Aduh rasanya mau berhenti napas saya di situ. Tapi ya sudah selesai, akhirnya saya masih di hati tuh, duh kenapa sih harus begini, harus begitu. Ya akhirnya kita ke dokter, tunggu hasil CT scan keluar, saya konsultasi dokter. Dokter bilang, wah pantes Bu, ini ukuran batunya 2,5 cm. Kalau ukurannya masih di bawah 1 cm, kita masih bisa getar tok, dia pecah, nanti keluar. Tapi ini sudah 2,5 dan posisinya sudah turun di bawah. Ini ibu nggak sakit? Sakit Dok. Tapi ibu lumayan kuat ya, nahan sakit ini seperti ini. Ya sakit, saya kalau rasa sakit tuh kayak ditusuk pisau dari belakang sini tembus ke depan dan kram saudara. Tapi kan nggak ada yang tahu kan. Lalu dokternya bilang ya ini nggak bisa ini lagi Bu, harus segera dioperasi loh. Karena ini sudah membengkak sekali ibu punya saluran itu dan ginjalnya sudah mulai berkurang. Fungsinya itu hati-hati kalau sampai ini dibiarkan terus karena dia lihatin saudara ginjal sebelah kiri saya itu sudah tercampur air. Nah ini air nggak bisa keluar. Lalu dia terangkan nanti ibu akan dioperasi lalu dipasang selang Bu di dalam ginjal. Aduh saya mendengar itu saudara, ya Tuhan kok ngeri banget ya saudara. Suami saya gini, sabar say,
Percaya, "Heeh, lu percaya aku, tapi kan kamu ndak rasa." Ya udah saudara, akhirnya saya berusahalah menguatkan diri saya sendiri. Lalu ketika kami minta hasil CT scan tunggu duduk untuk saya mau minta fotokopiannya ya, maksudnya bahwa aslinya karena sudah dilihat di komputer, dokter sudah narangkan. Saya duduk masih merenung-merenung saudara. Tuhan kenapa sih harus begini ya, coba nggak usah operasi atau apa. Tiba-tiba ada ibu-ibu duduk di depan saya, Bu Pendeta Debbie Basir ya. Terus iya Bu, Ibu saya jemaat Mesbah Doa Ibu loh. Iya, Ibu lagi ngapain? Nunggu hasil CT scan. Oh Ibu sakit? Iya Bu, ada tumor di batang otak. Terus saya, oh terus gimana Bu? Puji Tuhan sih sudah operasi 3 kali. Jangan tertawa kau. Hah, sudah operasi 3 kali Bu? Iya karena tumor saya itu sudah melekat di batang otak Bu. Jadi dokter nggak bisa ambil semua. Jadi diambilnya sedikit. Nah tiap tahun kan dia tumbuh. Jadi tiap tahun kepala saya harus dioperasi. Ini sudah yang ketiga. Nah ini saya CT scan lagi mau lihat hasilnya ada tumbuh lagi enggak. Terus kalau tumbuh lagi operasi lagi. Iya Bu. Dia jawabnya biasa banget saudara. Dan saya yang begini kok udah kayak mau mati gitu besok. Dan saya melihat itu, terus Tuhan itu kasih tahu di hati saya, kamu tuh lihat loh, itu dia jemaat loh. Dan dia mengalami yang sebegitu, saya baru menyadari saudara ya, ternyata memang ketika kita diproses Tuhan sakit, di situ kita hanya dengan Tuhan. Orang di luar pun akan berusaha memberi kita kekuatan. Itu tidak akan bisa, karena di situ, di rumah sakit, tidak ada yang bisa menggantikan posisi kita untuk tidur di meja operasi itu. Dan saya melihat ibu itu, saya bilang, Bu, terus ibu selama ini kuat bagaimana? Lewat khotbah-khotbah ibu. Kadang-kadang kita nih gampang ya, tapi di situ saya tuh kayak ditemplak Tuhan. Dan Tuhan tuh bilang, kamu harus ngerasain ini, kamu harus melewatin ini, supaya kamu itu, kalau memberi kekuatan sama orang yang sakit, kamu juga pernah melewati itu dan kamu bisa rasa takutnya. Oh iya ya, kan udah pernah takut dikejar debt collector, ternyata beda saudara sama takut harus menghadapi meja operasi itu ternyata beda. Dan ya di situ saya merasakannya, iya makanya saudara kalau kita itu, saya tuh kadang ngomong sama suami saya bilang gini, itu orang-orang yang suka dugem, mabuk-mabuk itu belum pernah ada batu kali ya di ginjalnya atau di mananya gitu ya. Sampai kayaknya kok bikin dosa tuh nggak ada rasa-rasa takut gitu ya. Kita aja yang menghadapi kayak begini, di situ kita berhadapan dengan diri kita. Saudara, kenapa dan hari ini saya dikasih temanya ini dari gereja. Dan saya baca, saya kaget sekali dan Tuhan bicara banyak sama saya secara pribadi tadi pagi waktu saya siapin khotbah. Kenapa Tuhan datang dan berkata kepada orang lumpuh itu, kata pertama yang Yesus bilang apa? Percayalah, dosamu sudah diampuni. Karena orang yang sedang berhadapan dalam keadaan sakit, dia berhadapan dengan dirinya sendiri. Dia cuma butuh satu kekuatan yang akan menjamin, bahkan aku mati, aku harus aman. Dan tidak ada rasa aman lain yang bisa diberikan kepada manusia selain satu perkataan bahwa dosamu sudah diampuni. Karena kita tahu ketika masih ada dosa, maka kita pasti masuk neraka penghukuman. Tapi Tuhan memberi kekuatan kepada orang lumpuh ini, pertama kali yang dia bilang, percayalah hai anakku, bahwa dosamu sudah diampuni. Makanya bagi orang yang ada dalam Kristus, ya kita nggak perlu takut lagi saudara. Kita percaya bahwa kematian pun adalah sebuah keuntungan. Jadi saya pulang dari khotbah nanti ini, jam 2:30 saya langsung masuk rumah sakit. Dan besok saya akan dioperasi. Tolong saudara bantu dalam doa ya. Kali ini saya minta bantu doa ya saudara ya. Karena saya juga manusia biasa ya. Tapi saya percayalah hidup mati kita di tangan Tuhan kan. Semua Tuhan yang pegang kendali lah. Ya dan ya saya melihat saudara bahwa orang-orang yang punya iman kepada Tuhan. Dia percaya bahwa dosanya diampuni. Maka kita akan bisa berkata bahkan sekalipun kematian itu adalah sebuah keuntungan. Karena kita percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Pengampunan dosa itu kebutuhan bagi manusia karena itu bersangkutan dengan keselamatan saudara. Dan Yesus bukan hanya nabi, dia bukan hanya guru selamat, tapi dia juru selamat yang datang dan menyerahkan dirinya. Makanya dia yang bisa mengampuni dosa manusia. Buka bersama Lukas pasal 24 ayat 46 mulai. Lukas 24 ayat 46. Puji Tuhan ya saudara. Baca bersama. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga.
Lalu ayat berikutnya 47, dan lagi dalam namanya apa? Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Di dalam nama Tuhan Yesus. Maka berita tentang pengampunan dosa dan keselamatan, pertobatan dan pengampunan dosa itu harus diberitakan ke segala bangsa. Supaya orang mendapat satu pengharapan yang besar, tahu bahwa dalam nama Yesus dosamu diampuni. Tapi jangan buat dosa lagi. Kenapa saudara? Karena kebutuhan yang utama dari seorang manusia itu adalah dosanya diampuni. Kita baca bersama Kolose 1 ayat 12 sampai ayat 14. Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai ayat 14. Dan baca bersama, mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ayat 13, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ayat yang ke-14, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu apa? Pengampunan dosa. Kita bersyukur, tadinya kita ini nggak layak. Tapi oleh rahmat Allah yang besar, Allah Bapa, kita dilayakkan menjadi anggota keluarga kerajaan terang. Kita dibebaskan dari pengaruh kuasa kegelapan. Dan di dalam Kristus lewat kematiannya, kita mendapatkan pengampunan dosa dan penebusan hidup kita. Jadi dosa yang lalu nggak diperhitungkan Tuhan. Hari ini kita mulai baru dengan Tuhan. Hidup baru. Sampai pada garis akhir nanti Tuhan datang kembali, saudara. Jadi ayo kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ayat yang terakhir, Mazmur 32, ayat 1 dan 2 kita baca, saudara. Ya, apa yang firman Tuhan katakan? Mazmur 32 ayat 1 dan 2, 1, 2, 3. Dari Daud nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Kita ini bersyukur, saudara. Kita ini diselamatkan, kesalahan kita tidak lagi diperhitungkan kepada kita. Apakah itu tidak anugerah? Ya, apakah itu bukan satu hal yang luar biasa? Makanya jangan lagi kita ini mau berbuat dosa. Karena kita sudah diampuni oleh Tuhan. Dan ini adalah satu berita yang paling luar biasa. Waktu kita tahu dosa kita sudah diampuni. Kita juga percaya bahkan kematian tidak akan pernah bisa memisahkan kita dari Kristus. Coba kita berpikir, saudara. Tidak enak. Dosa membuat manusia harus membayar lebih mahal. Dosa menyebabkan hidup kita terpisah dari Tuhan. Dosalah yang mengakibatkan kehancuran di dalam segala sesuatu. Kenapa pelayanan hancur? Kenapa gereja hancur? Kenapa rumah tangga hancur? Kenapa masa depan kita hancur? Itu yang menjadi penyebab kita tidak pernah mengalami janji Tuhan dan kemuliaannya. Cuma satu, akibat dosa. Bangsa Israel mengalami penghukuman Tuhan, murka Tuhan. Akhirnya mereka diizinkan ada dalam pembuangan di Babel. Karena mereka sudah menjauh dari Tuhan. Mereka melakukan kekejian di mata Tuhan, kenajisan, percabulan, mereka membangun dewa-dewa yang bukan Tuhan lagi. Sehingga Tuhan murka dan mengizinkan mereka harus dibuang ke Babel. Di dalam tekanan yang begitu berat, saudara. Umat Allah yang disebut dengan keturunan Yakub ini, Israel, mereka berteriak kepada Tuhan. Bahkan mereka menganggap bahwa percuma mereka berharap lagi kepada Tuhan. Sebab Tuhan sudah tidak lagi memperhatikan kehidupan mereka. Coba kita buka bersama Yesaya pasal 40, saudara. Yesaya pasalnya yang ke-40 kita akan lihat. Mulai dari ayat yang ke-26. Yesaya 40 ayat yang ke-27. Ayat yang ke-26 kita baca, saudara, ya. Arahkanlah matamu ke langit, Yesaya 40 ayat 26. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekalian. Satu pun tidak ada
yang tidak hadir oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. 27. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Di tengah masa pembuangan akibat dosa, ya Yakub, Israel berteriak dan berkata, Tuhan itu tidak melihat hidupku lagi, sudah tersembunyi aku. Bahkan dia berkata di sana apa? Tuhan tidak memperhatikan lagi hakku. Itulah manusia, saudara. Waktu dia hidup berbuat dosa seenaknya, semaunya dia lakukan. Tapi ketika dosa, akibat dosa, membawa hidup kita di dalam keterpurukan, kesengsaraan, baru dia bilang apa? Tuhan itu tidak lagi memperhatikanku. Bahkan hakku tidak dibela lagi oleh Tuhan. Kita pintar kalau menuntut hak dari Tuhan. Itu manusia. Kita gampang kalau meminta Tuhan menolong kita, menjawab persoalan kita. Kita menuntut Tuhan, katanya Tuhan berjanji begini. Tapi kenapa saya tidak mengalami begini? Itulah kita manusia. Yakub berkata di dalam pembuangan, di dalam rasa tertekan, dia bilang apa? Tuhan tidak lagi melihatku. Hidupku sudah tersembunyi. Allah nggak maha melihat. Allah nggak maha tahu. Bahkan hakku tidak lagi diperhitungkan Tuhan. Dia berkata di sana, hakku tidak diperhatikan Allah. Tuhan bilang, kau lihat siapa yang menciptakan langit, bumi, bintang, matahari. Aku yang memerintahkan semua bintang keluar-keluar. Mereka tidak ada satupun yang tidak hadir ketika Tuhan memanggil tentara-tentara itu. Mengapakah engkau berkata demikian, Yakub, dan berkata begini, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak lagi diperhatikannya. Saudara, jangan pernah berkata bahwa Tuhan tidak memperhatikan hidupmu. Jangan pernah berpikir bahwa Dia tidak melihat kita. Lalu ayat yang ke-28 di sana dikatakan, tidakkah kau tahu? Ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah apa? Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Kenapa kita harus menyembah Tuhan? Kenapa kita harus mendekatkan diri kita dengan Tuhan? Yang pertama, karena Tuhan yang menciptakan kita, saudara. Amin. Kalau kita tahu Dia yang menciptakan kita, alangkah naifnya kalau seorang itu tidak mendekatkan diri dengan Tuhan. Tuhan yang pegang semua rencana atas hidup kita. Bahkan blueprint hidup kita, rencana kita ke depan, itu ada di dalam tangan Tuhan. Kenapa kita harus mencari Tuhan? Kenapa kita harus menyembah Tuhan? Percaya kepada Dia. Karena kita ini ciptaannya. Ayat yang ke-29 dikatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. 31 baca sama-sama. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita belajar dari kisah ini, saudara. Kenapa ayat ini muncul? Karena teriakan bangsa Israel di dalam keterpurukan di masa pembuangan. Mereka berpikir Tuhan sudahlah tidak lagi memperhatikan mereka. Padahal itulah upah dosa. Mereka harus membayar. Ingat, saudara, setiap dosa yang engkau lakukan itu ada konsekuensinya. Waktu kita datang minta ampun, diampuni. Tetapi upahnya itu yang berat, dan banyak orang Kristen tidak sanggup membayar upah dari dosa itu. Karena itu, hiduplah berhati-hati. Mikir kalau mau bikin dosa. Amin, saudara. Karena semua ada konsekuensinya. Dia Tuhan yang tidak bisa berdusta dengan janjinya. Upah dosa itu maut. Masih bagus kalau kita nggak binasa. Bangsa Israel ketika dalam pembuangan, mereka nggak kuat menghadapi proses. Padahal itu terjadi karena kesalahan mereka sendiri. Banyak manusia melakukan kesalahan dalam hidupnya, tetapi ketika mereka masuk dalam proses Tuhan, mereka nggak kuat, saudara. Akhirnya banyak yang memilih murtad. Ayo kita menyadari hal ini. Ketika dalam pembuangan mereka, bahkan apalagi yang paling membuat kita itu seringkali down, ketika kita merasa Tuhan itu sudah meninggalkan kita. Saya pernah mengalami waktu saya kecelakaan mobil, saudara, satu keluarga. Kita mau pelayanan waktu itu ke Anyer.
Saudara yang mengikuti kisah saya, mungkin saudara lihat di Instagram saya pernah angkat fotonya. Saudara, kami mau pelayanan ke Anyer, berangkat satu keluarga. Tiba-tiba waktu mau bayar tol, mobil kita berhenti, saudara. Ketika berhenti saya terbangun karena saya tidur, anak-anak juga tidur di belakang. Kami satu mobil berlima. Ketika berhenti, tiba-tiba saya merasa benturan yang sangat keras di mobil itu. Lalu mobil kami terlempar ke jalur sebelah. Ya, dan itu benar-benar saya merasakan, saudara, ya, yang namanya mati itu berada sangat dekat dari kita itu. Nggak sangka, nggak apa. Tiba-tiba mengalami, saudara. Ya, di situ saya baru merasa bahwa kematian itu berjarak hanya beberapa detik dari hidup kita. Bahkan 5 menit ke depan kita nggak tahu hidup ini apa yang mau terjadi, kan. Itu saya merasa mobil itu tiba-tiba benturan keras, di situ sudah kesadaran saya udah hilang, saudara. Kenapa kita harus terus hidup dalam kekudusan, menghormati Tuhan? Ya, karena waktu orang mengalami yang kayak begitu, dia udah nggak ingat apa-apa, saudara. Ya, waktu manusia itu kaget tingkat tinggi, kita udah nggak bisa mikir, Tuhan ampuni kemarin saya bersinah, Tuhan ampuni saya kepahitan sama orang, nggak ada waktu. Lalu tiba-tiba saya cuma merasa mobil kami terpental, saudara. Begitu sadar sudah terbalik, ya, sudah asap dari airbag yang keluar itu sudah memenuhi mobil, saya udah nggak tahu lah. Ternyata waktu kami dalam posisi mau bayar tol, antri, di depan saya ada 5 mobil. Jadi ada mobil melaju kencang dari belakang kami, dan itu posisinya waktu itu menurun, saudara. Menurun dan berbelok gini. Itu di Cilegon, mau ke Anyer. Mobil bus laju prima, lajunya benar-benar prima. Itu waktu itu dia ternyata remnya blong. Jadi mobil itu pas di belakang saya, bus itu tinggi sekali, saudara. Bahkan mungkin mobil kita hanya seukuran bannya, ya. Itu dia hantam mobil saya, saudara, ya, benar-benar mobil yang pertama dihajar tuh mobil kita. Tapi untung suami saya diberi, saya yakin itu Tuhan lah, diberi hikmat, dia banting setir ke kanan, jadi mobil kami keluar dari jalur itu dan terbalik ke sebelah sana. Tetapi itu saya tidak bayangkan kalau kita tidak terlempar ke kanan, itu penyok di antara mobil depan dan juga bus itu, kita benar-benar mati satu keluarga. Mobil kita terlempar tapi belakang mobil saya tuh hancur sampai hampir ke depan. Anak saya di belakang tidur melintang. Ya, waktu kejadian itu saya bingung, saudara. Jadi dari kursi belakang sampai bagian tengah itu remuk, sampai benar-benar remuk. Saya bingung waktu itu, anak saya yang paling kecil yang tidur di belakang waktu itu sudah di pangkuan saya di depan. Lalu akhirnya saya buka pintu mobil sambil berusaha keluar, saudara. Ya, panggil orang minta tolong, gak ada yang mau nolong. Karena mereka bilang, itu mobil mau meledak, ada asap. Padahal itu airbagnya yang keluar, saudara. Ya, jadi saya keluarin anak saya satu-satu. Ya, dan puji Tuhan, itu mobil menurut asuransi hancur 80%. Tapi kami tidak ada satu luka pun, satu keluarga. Itu Tuhan, saudara, itu Tuhan. Dan waktu itu, saudara, ya oke, saya merasa pembelaan Tuhan. Sampai waktu itu polisi datang, saudara, saya sudah dibawa, ada satu mobil Pajero, orang bilang, oh, bawa ke rumah sakit dulu lah, nanti dicek ada apa-apa. Jadi saya sama anak-anak kita sudah pergi, suami saya yang tinggal di situ ngambil barang-barang dari mobil. Ada polisi datang, dia bilang sama suami saya, aduh pak ya, untung bapak sendiri. Kalau bapak bawa keluarga tadi ini pasti ada yang meninggal, lihat keadaan mobil seperti ini. Suami saya bilang, kami berlima pak. Polisinya bilang, astagfirullah. Terus yang mana pak? Siapa aja? Istri, anak saya 3. Oh iya, terus mereka mana sekarang? Lagi dibawa ke rumah sakit. Lalu polisinya ngelus-ngelus suami saya, ikhtifar ya pak ya, namanya musibah kita nggak tahu, bapak ikhtifar. Suami saya bilang, iya pak, haleluya. Terus dia tanya, terus gimana Pak? Tadi istri anak parah ya, ada yang pasti parah yang di sini. Suami saya bilang, puji Tuhan Pak, nggak ada apa-apa, nggak ada luka satupun. Polisi bilang, hah iya? Dia bilang, subhanallah. Suami saya bilang, haleluya. Ya, iya Pak, puji Tuhan. Dia bilang, di tempat ini sering sekali orang kecelakaan. Yang kemarin tuh mobilnya nggak apa-apa, suami istri mati di situ. Jadi setannya mau mencobai. Kami satu keluarga pergi, kita berdoa dalam nama Yesus, segala roh maut, roh kecelakaan. Tapi ya memang belum waktunya mati kan, saudara. Ya kalau belum waktunya mati ya enggak mati. Pokoknya tapi siap-siap aja kan. Siapa tahu Tuhan panggil nanti 5 menit atau 10 menit ke depan, kita nggak ada yang tahu kan. Sekali lagi kalau saya ngomong mati begini, jangan melirik sama yang rambut putih. Ya, kalau saudara bilang kayaknya dia duluan nih. Belum tentu yang rambut putih yang mati duluan. Ya. Bisa jadi yang sebelah kanan saudara besok sudah nggak ada. Coba lihat sebelah kananmu. Bisa jadi besok udah nggak ada. Lihat sebelah kirimu, bisa jadi dia sebentar malam.
Ya, jadi yang namanya mati itu bisa tenang. Akhirnya ketika kami mengalami kecelakaan, ini poinnya saudara. Mobil hancur 80%. Yang sangat menyakitkan itu ada orang-orang yang WA ke saya, Bu, introspeksi diri. Ibu itu hamba Tuhan. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Tapi kenapa ibu kecelakaan? Bertanya pada Tuhan, introspeksi diri. Dalam hati saya, lu gak usah ngiri begitu juga saya introspeksi, keles. Iya nggak saudara? Lalu kita ini ngalami apa itu langsung kan? Kalau orang yang ada Roh Kudus langsung, Tuhan saya salah apa ya? Dan yang lebih menyakitkan, waktu itu saya tanya, Tuhan saya dosa apa sampai Tuhan izinkan kami kecelakaan sebegini? Ini hampir mati loh. Ini benar-benar nyawa loh Tuhan. Yang bikin saya down saudara, kalau saya lagi selingkuh misalnya ya, kalau saya lagi selingkuh terus tabrakan, Tuhan ampuni, ini pasti karena saya selingkuh. Kan lebih enak gitu ya, kita tahu kan. Masalahnya saya tidak mendapati sesuatu yang bikin Tuhan tuh murka. Ngerti nggak saudara? Kalau saya lagi selingkuh, saya Tuhan pasti ini karena saya selingkuh nih, makanya Tuhan izinkan gini, tobat, kapok lu. Kan harusnya begitu. Masalahnya suami saya juga bilang, kita introspeksi, suami saya bilang, tadi malam itu padahal aku nyembah Tuhan loh sampai jam 2 nangis-nangis. Coba saya juga bilang, iya kita nih kenapa Tuhan? Disitulah perasaan iblis menuduh Tuhan tuh ninggalin kita. Dan itu perasaan yang paling mematikan ketika kita merasa Tuhan tuh meninggalkan kita. Ini yang dialami oleh Yakub bangsa Israel ketika mereka dalam pembuangan. Dia bilang hidupku ini sudah tersembunyi. Tuhan udah gak lihat apa yang aku alami. Dia juga sudah tidak memperhatikan hak-hakku. Jadi untuk apa lagi aku mengharapkan dia? Sudah tidak ada gunanya. Apakah engkau sedang ada dalam titik itu hari ini saudara dan berkata tidak ada gunanya lagi, Tuhan udah nggak perhatikan sama saya. Mungkin engkau sedang ada dalam titik itu hari ini dan engkau berkata, iya Bu, itu saya. Rasanya untuk mencari Tuhan sudah tidak mungkin. Melihat keadaan yang buram di depan saya, apa yang mau saya lakukan lagi? Dengar baik saudara. Ingat, yang pertama ingat, kita ini ciptaan Tuhan. Dia yang berkuasa atas hidup kita, bahkan atas kematian kita. Saya kemarin seorang ibu telepon saya, dia bilang, Bu, saya itu baru mengalami Tuhan secara pribadi benar-benar. Selama ini kita bisa gampang berkata, hidupku milikmu, semua yang ada dalam hidupku ini milikmu. Itu yang sering kita perkatakan. Tapi ketika Tuhan memberikan ujian tuh gak gampang Bu. Tiba-tiba denyut jantung saya naik Bu. Dia bilang ya, sampai 200 apa berapa saudara. Jadi saya periksa ke dokter, nyut-nyut jantungnya. Dokter bilang ini korslet, kelistrikan jantungnya korslet. Bayangkan saudara, kalau korslet listrik rumah masih bisa diperbaiki lah. Kalau jantungnya kelistrikannya korslet. Ya makanya saya sering bilang kan, ingat. Apa yang membuat jantung berdebar dengan cepat? Bukan cuma faktor makanan. Karena dua hal yang membuat jantung berdetak dengan cepat. Yang pertama, jatuh cinta. Yang kedua, jatuh tempo. Iya, jatuh cinta sama jatuh tempo. Mirip itu saudara. Kalau udah mau tanggal jatuh tempo, jantung kita berpacu cepat. Makanya jangan banyak-banyak cicilan. Amin. Itu yang menyebabkan orang mati mendadak. Ya, kurang-kurangilah beban cicilan saudara. Hidup apa adanya saja. Lalu dia bilang, akhirnya periksa ke dokter, akhirnya dia harus masuk rumah sakit di opnam, dipantau sama dokter. Ya, yang nomor 1 dokter bilang pasti, ibu terlalu khawatir. Terlalu banyak beban pikiran, jangan terlalu khawatir. Saudara-saudara banyak khawatir, jantungnya korslet. Lebih daripada khawatir, lebih baik nyanyi, amin. Nggak usah terlalu banyak khawatir, ya. Nanti cepat ketemu Bapa di sorga, tapi luar biasa juga sih ya. Ada yang udah kepengen ketemu Bapa di sorga? Ya belum ya, kenapa Bu? Belum selesai atau masih takut? Ya kita percayalah ya kalau sudah waktunya, puji Tuhan, haleluya. Tapi kalau belum ya puji Tuhan juga, kita masih ada waktu untuk berdampak di dalam dunia ini. Lalu dia bilang, waktu saya itu di rumah sakit Bu, nggak turun-turun. Dan jantungnya itu berpacunya cepat terus. Bahkan tekanan darah saya mulai drop. Saya udah bingung, disitulah saya mulai berserah. Saya bilang, Tuhan, saya menyerahkan hidup saya Tuhan. Kalau saya mati sekarang saya siap, tapi bagaimana anak saya, bagaimana suami saya, siapa yang urus? Di situ dia bilang, saya tuh dengar Tuhan tuh ngomong gini, bahkan
anakmu, suamimu, itu bukan urusanmu. Mereka itu milikku. Kamu bilang berserah, tapi kamu belum berserah. Kenapa kamu pikir anak dan suamimu? Itu urusanku. Ini loh, seringkali yang membuat kita ini, saudara, jadi banyak sakit, banyak mau mati, terutama orang tua nih. Ya, kita tuh lebih sering mengkhawatirkan, mikirin anak, sudah berumah tangga dipikirin terus. Semua akan berproses pribadi-pribadi. Biarkan, kita cuma cukup mendoakan anak kita nanti akan diproses Tuhan pribadi-pribadi. Nggak usah kita yang jadi Tuhan buat mereka, amin. Ada orang tua yang suka jadi Tuhan, anaknya utang dia yang bayar. Tidak usah angkat tangan. Saya tahu banyak. Akhirnya dia yang stres. Anaknya ada masalah, dia campuri. Ya, kapan anakmu menjadi dewasa dan mencari Tuhan secara pribadi? Kalau engkau terus menjadi Tuhan buat anakmu, biarkan Tuhan. Bagian kita tuh cuma berdoa. Lalu ibu itu bilang, saya baru menyadari bu di situ Tuhan bicara. Anakmu dan suamimu itu bukan urusanmu, mereka milikku. Kalau kamu berserah, berserah aja. Jangan bilang aku serahkan nyawaku Tuhan, nyawaku milikmu. Tapi bagaimana suami dan anakku? Emang kamu lebih pintar mengurus kehidupan mereka? Di situ dia bilang, saya bertobat bu. Saya baru tahu arti dari semua itu milik Tuhan ketika saya udah rasa mau mati itu. Terus Tuhan ngomong begitu. Akhirnya saya bilang, oke Tuhan, aku serahkan semuanya. Suami, anakku, kalau sudah waktunya aku mati sekarang, aku berserah. Tapi ternyata dia nggak jadi mati. Karena Tuhan memang masih, dia bilang, saya cuma dapat bu, 1 poin di situ tentang semua milik Tuhan. Jadi kita ini ternyata benar-benar nggak punya hak. Ketika saya merasa Tuhan meninggalkan saya, saudara, saya udah nggak mau berdoa. Kira-kira seperti yang dialami Yakub ini, untuk apa saya cari Tuhan? Tuhan bikin kita malu, kecelakaan begini, semua orang bilang introspeksi diri, hamba Tuhan kok kecelakaan. Padahal Alkitab bilang rancanganku bukan rancangan kecelakaan. Di situ saya terpuruk, saya terpukul saudara. Tapi saya akhirnya dipulihkan Tuhan. Karena memang hari-hari itu saya disuruh Tuhan baca kitab Ayub. Pertama rumah kami kemalingan. Ada maling masuk. Dicuri semua saudara. Barang-barang elektronik, HP, laptop dicuri. Waktu itu saya bertanya, Tuhan, rumah orang yang lebih berdosa dari kita di sini tuh banyak. Loh benar nggak saudara? Tapi kenapa yang dimasuki rumah kita loh? Kan lebih enak kalau kita bersaksi, saudara, tadi malam ada maling mau masuk rumah saya. Tapi Tuhan ajaib, malingnya kesangkut di pagar sampai pagi. Itu kayaknya lebih enak kan untuk kita dengar kan? Wih dahsyat, semua tepuk tangan. Wih Tuhan ajaib, maling kesangkut. Kan gak enak kalau kesaksiannya maling masuk rumah, nyuri barang-barang kita. Terus perlindungannya di mana? Kita yuk kalau tidur malam berdoa loh. Di situ saya bertanya, Tuhan, kenapa Tuhan izinkan masuk ke rumah kita? Kenapa bukan ke rumah orang yang banyak lebih berdosa dari kita? Tuh banyak. Di situ saya dengar suara Tuhan baca kitab Ayub. Tapi saya pikir alay banget, cuma kehilangan kayak gitu suruh baca kitab Ayub. Apa yang saya alami ini gak ada apa-apanya lah sama Ayub. Ngeyel saya, berapa hari kemudian kita kecelakaan itu. Suara itu datang lagi, baca kitab Ayub. Saya bilang kalau ini sudah tidak main-main ini. Kita hampir mati satu keluarga ini, hampir nyawa ini benar. Akhirnya saya baca. Baru di situ saya bisa mengkhotbahkan kitab Ayub itu luar biasa. Dari khotbah saya itu orang-orang semua baru mengerti saudara tentang penderitaan yang paling mematikan. Karena di sana Ayub sempat berkata, percuma aku ikut engkau. Lebih mujur orang-orang yang tidak takut Tuhan. Mereka gendut, nasibnya baik-baik. Tidak ada penyakit. Aku ini yang sudah hidup kudus, menjaga kekudusanku untuk apa? Buktinya juga aku mengalami lebih parah daripada orang-orang yang tidak mengenal engkau. Di situ firman Tuhan datang saudara. Lihat sahabatnya berkata, Ayub, engkau hidup kudus, engkau hidup benar. Tuhan tidak untung. Tuhan tidak untung. Dia nggak tambah mulia dengan kekudusanmu. Kalau engkau hidup benar, engkau hidup kudus, engkaulah yang untung. Karena apa yang kau tabur itu akan kau tuai. Sebaliknya, kalau engkau memilih hidup berdosa, sorry, Tuhan juga nggak rugi. Silakan kalau ada di antara saudara yang memilih untuk hidup berdosa, silakan. Tuhan tidak pernah dirugikan dan kemuliaannya tidak akan pernah berkurang ketika manusia memilih untuk hidup dalam dosa. Tapi engkaulah yang akan merasakan akibatnya. Karena apa yang kau tabur, itu akan engkau tuai. Kebinasaan kekal. Di situ saya menangis dan meneteskan air mata.
Saya juga bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Saya bilang, ampuni saya Tuhan. Saya tahu semuanya mendatangkan kebaikan. Akhirnya mobil saya digantikan, saudara. Waktu itu Honda Freed diganti Innova yang terbaru. Yang tadi ngomong introspeksi diri itu, WA. Bu, ternyata ajaib ya Tuhan. Ibu kecelakaan karena Tuhan mau ganti mobil yang lebih bagus ya. Saya bilang, ibu mau ganti Mercy? Saya doakan masuk di bawah kontainer. Itu orang Kristen picik, saudara. Iya, dia pikir kalau mau ganti Mercy terbaru, saya doakan sekarang, Bu. Mau masuk di bawah kontainer? Jangan Bu, nggak mau. Nggak apa-apa, saya naik Avanza aja. Mau pilih mana? Sorry, saudara, Tuhan tuh bekerja dengan caranya. Dan di balik semua peristiwa tuh ada nilai. Bangsa Israel tuh nggak ngerti. Kenapa mereka ada dalam pembuangan? Mana dia berteriak sudah di pembuangan karena dosa, ngomong lagi. Ternyata Tuhan tidak melihat hidupku, hak-hakku tidak ada. Tuhan memberi nasihat kepada mereka. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Di sana dikatakan, dia memberi kekuatan kepada yang lelah, ayat 29. Dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Kenapa kita harus mencari Tuhan di tengah masa kesulitan kita? Karena dia sumber kekuatan. Cuma dia yang bisa memberikan, saudara, semangat kepada orang yang sudah tidak berdaya. Engkau tidak akan mendapatkan itu di diskotik, percuma. Ya, jangan pergi ke tempat yang seperti itu untuk mencari kekuatan. Engkau pulang semakin stres, bisa berakhir dengan bunuh diri. Ada bapak-bapak di Jakarta, dia bilang sama istrinya, dia tanya, dari mana? Saya ini penat di dalam rumah. Dari mana kamu? Ya dari sana mencari kekuatan. Dicek istrinya, saudara. Ternyata suaminya ke Holy Wings. Dia tanya, apa itu Holy Wings? Gereja baru. Holy Wings. Sayap kudus, saudara. Jangan salah masuk. Saudara pikir, wah gereja baru ini. Jangan, saudara, kita lari dari Tuhan. Ketika engkau datang di kaki Tuhan. Ayat ini berkata, dia yang memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. 30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Hari-hari ini menghadapi persoalan zaman. Ya, kita melihat akan datang masa yang sukar di depan. Bahkan orang muda akan menjadi lelah dan lesu. Dengar baik-baik yang muda-muda di sini. Engkau tidak punya cukup kekuatan untuk bertahan dengan kepintaranmu, dengan tenagamu. Habis menghadapi masa yang semakin sulit ke depan. Ayat ini berkata, orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka akan mendapat kekuatan baru. Siapa yang membutuhkan kekuatan baru hari-hari ini? Kita semua membutuhkan kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Rasul Paulus berkata, siapapun saudara yang mengaku percaya kepada Kristus, engkau mau atau tidak, kita semua ada di dalam gelanggang pertandingan. Karena itu Rasul Paulus bilang, berlarilah begitu rupa supaya engkau memperoleh mahkota itu, yaitu kehidupan yang kekal. Tapi apakah kita bisa berlari, saudara? Dengan semua persoalan hidup yang sedang kita hadapi, dengan tantangan yang begitu berat, banyak orang mulai menjadi lelah. Banyak orang mulai menjadi capek. Lalu dia menyerah di tengah jalan. Tetapi orang yang terus menantikan Tuhan. Ayat ini menjamin. Dia akan berlari tapi tidak menjadi lelah. Dia akan berlari tetapi tidak menjadi lesu. Berjalan tidak menjadi lelah. Mari kita cari Tuhan hari-hari ini. Mari kita terus menanti-nantikan Tuhan. Mari kita terus ada di kakinya hari-hari ini dan berkata, Tuhan kami mau menantikan Engkau. Kami mau mencari wajah-Mu. Saudara, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup memberikan jaminan atas kehidupan kita, saudara. Dia mampu. Asalkan kita mau sungguh-sungguh datang tersungkur di kakinya. If I got Jesus, I got